Hai, saya Ferdinand Immanuel Tumangkor. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai PHP, yaitu Hypertext Preprocessor. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, yaitu mengenai apa itu PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http www.php.net. Kalian bisa belajar di situ karena banyak sekali dokumentasi yang sangat lengkap yang dapat dipelajari baik bagi pemula maupun yang sudah profesional. Kemudian, PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side JavaScript yang diproses pada web browser atau klien. PHP dapat digunakan dengan gratis dan bersifat open source. PHP dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU, General Public License atau GPL, yang biasa digunakan untuk proyek open source. Kemudahan dan kepopuleran PHP sudah menjadi standar bagi programmer web di seluruh dunia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sejarah PHP. Pada awalnya, PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia, WordPress, Joomla, dan lain-lain. Saat ini PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif yakni permainan kata di mana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri, yaitu Hypertext Preprocessor. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi dari PHP. Untuk membuat halaman web, sebenarnya PHP bukanlah bahasa pemrograman yang harus digunakan. Kita bisa membuat website hanya dengan menggunakan HTML. Web yang dihasilkan dengan HTML dan CSS dikenal dengan web statis, di mana konten dan halaman web yang diperbaiki. Sebagai perbandingan, website dinamis yang bisa dibuat menggunakan PHP adalah website yang bisa menyesuaikan tampilan konten tergantung situasi. Website dinamis juga dapat menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang berubah sesuai input pengguna, form, proses, dan lain-lain. Untuk pengembangan web, kode PHP biasa dimasukkan ke dalam dokumen HTML. Karena fitur ini, PHP juga dikenal sebagai scripting language atau bahasa pemrograman script. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan PHP, seperti memasukkan data ke dalam database, menghasilkan gambar, mengubah halaman teks ke PDF, cookie, dan manajemen sisi, dan hal-hal yang lain yang dapat dipelajari. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu program Hello World, program sederhana menggunakan pemrograman PHP. Oke, silakan untuk membuka teks editor kalian. Di sini saya akan menggunakan teks editor Visual Studio Code. Pertama yang harus disiapkan untuk membuat pemrograman PHP yaitu web servernya. Nah, kita bisa menginstal XAMPP sebagai installer untuk menginstal Apache atau web servernya serta MySQL. Nah, kalian bisa kunjungi websitenya yaitu apachefriends.org. Kalian bisa mendownload XAMPP-nya dari yang seri berapapun bisa di-download. Nah, disarankan pakai seri yang terbaru. Seperti itu. Di sini saya sudah mendownloadnya. Saya akan coba buka XAMPP saya. Oke, di sini saya sudah jalankan. Untuk menjalankannya, kalian bisa mengklik tombol Start pada Apache dan MySQL. Oke, nah untuk memeriksa apakah XAMPP sudah terinstall, kita dapat pergi ke localhost, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini artinya kita sudah menginstal Apache-nya. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya, kita buka file explorer, kita ke local disk C, tempat XAMPP, lalu di htdocs, kita buat sebuah folder. Di sini saya menamai foldernya folder PHP. Oke. Jadi setelah itu di dalam sini, kemudian folder PHP ini saya akan coba masukkan ke dalam text editor saya, yaitu Visual Studio Code. Seperti ini. Oke. Lalu saya akan menambahkan satu file PHP di sini dengan nama file index.php. Ini, nah, ini merupakan satu file PHP yang kita dapat buat. Nah, untuk membuat PHP, pemrograman PHP, kita dapat membuat strukturnya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, lalu PHP, kemudian tanda tanya, baru lebih besar. Seperti ini. Nah, ini struktur dari PHP. Oke. Yang pertama kita akan membuat pemrograman hello world. Nah, untuk memprint di dalam pemrograman PHP kita dapat menggunakan echo. Seperti ini. Oke, kita buat hello world. Oke, seperti ini saya simpan. Nah, untuk melihatnya kita dapat membuka browser kita. Oke. Lalu kita buat tab baru. Kita ketikkan localhost / nama folder tadi. Seperti ini. Nah, dia akan memunculkan tulisan hello world. Nah, seperti itu cara menggunakan pemrograman PHP dan menampilkan tulisan hello world. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Saya Ferdinand Immanuel Tumangkor. Sekian dan terima kasih.